Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Masih Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke, hari ini teman-teman kita membahas satu topik, yaitu 5 jenis bisnis yang menjanjikan untuk anak muda di tahun 2021 setelah yang satu ini. Oke guys, sebelum itu videonya dimulai, teman-teman, saya akan memberikan sedikit sharing ya, dimana di tahun 2021 ini karena di saat pandemi ya, kita banyak sekali yang berubah ya, jenis bisnisnya berubah, cara pemasarannya berubah, konsumen kita berubah, banyak hal yang betul-betul akhirnya menjadi perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hari ini saya akan men-sharingkan ada 5 jenis bisnis yang akan menjanjikan ya untuk anak muda khususnya di tahun 2021. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ada 5 jenis bisnis ini apa aja sih yang bakal booming gitu ya, atau bakal paling cocok lah untuk anak muda di tahun 2021. Yang pertama yaitu TikTokers, teman-teman. Jenis usaha ini sepertinya nggak ada AdSense ya, belum ada pembayaran secara materi mungkin ya, karena TikTok sendiri baru beroperasi di Indonesia mungkin tahun 2018 ya, 2017-2018, sehingga belum ada platform yang membuat AdSense dan lain-lain. Tapi TikTok ini bisa menjanjikan teman-teman ketika kita bisa menggunakan untuk mempromosikan diri kita, mempromosikan produk yang kita tawarkan. Jadi ketika kita bisa menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu di TikTok, atau mungkin menyampaikan solusi. Contohnya nih, kalau ada orang selama ini butuh motivasi, kita bisa berikan TikTok motivasi. Atau selama ini orang butuh hiburan, kita bisa berikan hiburan. Dan nggak sedikit orang yang bisa sukses lahir dari TikTok, teman-teman. Ya kan, ada beberapa orang-orang yang mungkin selama ini kita nggak kenal ini siapa orangnya, tiba-tiba bisa melejit gara-gara dia membuat suatu konten yang menarik dan dibutuhkan oleh masyarakat di TikTok. Sehingga ini berbeda dengan Instagram, dengan YouTube, ini berbeda sekali. Jadi Anda harus pelajari algoritmanya seperti apa, Anda harus pelajari kata kuncinya atau mungkin keywordsnya, Anda harus pelajari hashtagnya ya. Anda bisa tonton videonya teman-teman di kolom atas ini ya, saya akan bagian linknya. Itu saya sudah bahas dengan satu channel namanya Hungry Mike Go. Di sana kita membahas bagaimana TikTok ini bekerja, algoritma TikTok ini bekerja. Kalau Anda menguasai TikTok, teman-teman, otomatis Anda bisa menguasai media sosial yang lain gitu ya. Karena kita lihat ada kemiripan di beberapa platform sosial media seperti di Instagram dan YouTube. Ya, kuncinya ada di keywords, kuncinya ada di kenapa TikTok bisa merekomendasikan video kita itu karena ada share, komen, like ya kan, ada engagement di sana. Itu sama dengan media sosial yang lain ya kan. Tapi Anda harus pelajari dulu algoritma TikTok seperti apa di kolom di atas. Yang kedua yaitu Anda menjadi seorang YouTubers. Pasti Anda udah tahu ya, seorang YouTubers itu ngapain. Harusnya seorang YouTubers itu bikin konten ya kan, diupload di YouTube. Namanya aja YouTube broadcast yourself, jadi membroadcast diri kita sendiri gitu kan. Dan memang di YouTube sendiri kita ada AdSense ya, ada satu ketika ada iklan yang tayang di YouTube kita, Anda tahu, mungkin Anda lihat video ini sebelumnya di awal itu ada iklan ya, ada iklan video. Kalau Anda nggak nonton atau Anda tidak men-skip ya, Anda menonton videonya dari awal sampai akhir iklan tersebut, maka saya mendapatkan AdSense. Nah, teman-teman juga lihat di video-video lain pasti ada juga iklan yang terlampir atau iklan yang pembukaan di awal video itu. Nah, itu semua bisa menghasilkan menghasilkan uang untuk kita, teman-teman. Bisa menghasilkan penghasilan untuk kita kalau view-nya banyak ya, yang nonton banyak, yang nonton ramai, Anda bisa mendapatkan AdSense dari sana. Tetapi permasalahannya adalah YouTube sendiri ini kalau Anda mungkin merintis dari nol, itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau saran saya, YouTube ini bukan sekedar bukan Anda mencari AdSense semata. Karena kalau mencari AdSense semata dan Anda memulai dari nol, itu rasanya uangnya nggak seberapa gitu ya. Tapi kalau Anda bisa menggunakan YouTube ini sebagai media,
sebagai alat untuk menggunakannya untuk bisa mempromosikan sesuatu, mempromosikan diri Anda, mempromosikan bisnis Anda, mempromosikan produk Anda atau jasa Anda. Nah, maka ini bisa berguna, bisa menghasilkan uang. Apalagi kalau ada di endorse mungkin, ya kan? Kalau Anda mungkin YouTube dengan channel subscriber yang sangat banyak, Anda pasti mendapatkan endorse. Dan endorsement tersebut bisa menghasilkan uang, bukan cuma sekedar mendapatkan produk ya. Anda dapat produk, contoh produknya seperti apa, tapi Anda juga mendapatkan uang dari sang endorsement, ya kan, yang memberikan endorsement kepada kita. Nah, itu bisa menghasilkan dan menjanjikan untuk masa depan Anda. Yang ketiga teman-teman, Anda menjadi selebgram. Nah, ini mungkin selebgram pasti udah tahu teman-teman ya, yaitu selebritis Instagram. Jadi Instagram yang followersnya banyak. Kalau Anda punya followers yang banyak di Instagram, Anda mungkin 100k ke atas ya, 100.000 ke atas, maka Anda bisa melakukan endorsement yang banyak teman-teman. Ya, banyak sekali teman-teman saya yang hari ini mereka punya Instagram dengan followers yang banyak, followers yang tinggi, akhirnya mereka bisa melakukan endorsement, mendapatkan satu, ya orang pingin iklan sama dia, orang pingin diiklankan. Kenapa? Daripada saya boros-boros iklan di televisi, boros-boros iklan di di baliho di jalan raya, itu kan biayanya besar banget. Nah, lebih baik saya iklan di Instagram. Kenapa? Karena banyak pengguna sosial media, termasuk Instagram ini salah satunya terbesar di Indonesia teman-teman. Jadi itulah keuntungannya kalau kita jadi selebgram. Dan menjadi selebgram juga bukan hal yang mudah ya, tapi kalau Anda pelajari algoritmanya, Anda pelajari bagaimana Instagram bekerja, maka Anda bisa menjadi selebgram yang berhasil di masa depan. Yang keempat teman-teman, yaitu menjadi seorang reseller. Nah, ini sering saya sudah sebutkan teman-teman, karena di masa-masa pandemi seperti ini, orang itu membutuhkan apa ya, mungkin ada yang butuh produk kesehatan, ada yang butuh hiburan, ya kan, mereka tuh butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang mereka bisa membuat mereka lebih sehat, membuat mereka lebih nyaman, membuat mereka lebih bersemangat, ya kan? Karena di saat pandemi ini orang-orang banyak yang kebingungan teman-teman, mau beli di mall mereka takut karena ada COVID, ya kan? Mereka mau jalan-jalan untuk membeli di department store, ya kan? Mereka juga kesulitan karena ada pandemi ya. Sedangkan kita ada platform namanya e-commerce. Nah, reseller ini bisa menggunakan e-commerce atau digital marketing dengan baik, maka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa teman-teman. Ya kan? Kalau Anda bisa menguasai digital marketing dengan baik, Anda menggunakan e-commerce, Anda menggunakan WA, ya kan, Anda menggunakan WA marketing, Anda menggunakan Instagram marketing, Anda menggunakan apapun platform itu, ya sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, otomatis kalau Anda bisa memperbaiki kemampuan digital marketing Anda, maka kedepannya teman-teman, Anda mempunyai aset digital yang sangat besar. Ya, aset ini bukan bicara tentang sekarang kita punya toko, kita punya store, ya kan, kita punya tempat. Ya, aset ini bicara sekarang ini, ya apalagi di saat pandemi seperti ini, aset digital ini sangat nyata. Banyak orang akhirnya bisa melejit karirnya, melejit usahanya, gara-gara mereka bisa menggunakan digitalisasi dengan baik, menggunakan media digital dengan baik. Mereka bisa menggunakan platform sosial media, mereka bisa menggunakan platform e-commerce, ya seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Mereka bisa mahir dengan menggunakan platform tersebut, sehingga bisa menghasilkan penjualan yang sangat besar, omset yang sangat besar melalui platform-platform sosial media atau digital marketing yang ada, yang bisa mereka gunakan. Yang kelima teman-teman, yaitu Anda bisa menjadi dropshipper. Nah, dropshipper ini minim resiko. Jadi Anda tuh nggak punya resiko sama sekali. Anda tinggal sebagai makelar, Anda cuma menyampaikan atau menghubungkan antara supplier dengan konsumen, yang ada di tengah-tengah. Jadi Anda nggak perlu stok produk. Kalau tadi yang di seller, Anda bisa menjadi seller kalau Anda stok produk teman-teman. Ya, di komunitas tersebut Anda disiapkan, Anda bisa mendapatkan produk, mendapatkan fasilitas pelatihan, fasilitas bimbingan, semuanya ada di sana. Dan luar biasanya juga komunitas di sini juga memberikan fasilitas Anda sebagai dropshipper. Anda bisa dropshipping barang, produk mungkin dari awal Anda bingung produknya apa, Anda ngirimnya gimana, semua udah disiapin. Yang penting Anda punya model HP, ya. Dan saya yakin kalau Anda nonton video ini, Anda pasti minimal juga punya HP, karena Anda bisa nonton lewat HP, ya kan? Anda punya model HP, Anda punya kuota, ya model Anda itu aja. Dan Anda bisa menyampaikan informasi atau edukasi atau satu solusi untuk konsumen Anda, ya. Dan akhirnya Anda bisa menghubungannya ke supplier. Ya, jadi sebenarnya
Anda ini sebenarnya sebagai makelar aja. Ya tapi ini bisa menjanjikan teman-teman, karena banyak sekali sekarang orang-orang dropshipper, reseller yang omsetnya ratusan juta bahkan miliaran rupiah hanya melalui HP doang, hanya melalui platform sosial media dan e-commerce. Nah makanya teman-teman bisa gunakan ini dengan baik. Kalau Anda mahir dengan digital marketing, ya Anda belajar bagaimana bisa menjual produk. Ya karena kesalahan pengusaha pemula karena mereka nggak belajar jual produk. Saya lihat tim reseller saya, mereka kenapa tidak bisa menjual produk? Karena mereka nggak menguasai digital marketing. Mereka nggak menguasai namanya bagaimana berjualan di sosial media, bagaimana berjualan di e-commerce. Nah, kalau Anda menguasai digital marketing dengan baik, otomatis Anda bisa menjadi seorang reseller, dropshipper yang andal, dan Anda bisa sukses di masa depan, teman-teman. Oke, teman-teman, itu aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat, teman-teman. Dan saya yakin dan percaya di tahun 2021 ada harapan baru, ada semangat baru, dan ada satu jiwa entrepreneurship yang baru yang membara dalam hidup kita. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa share ke teman-teman Anda, berikan like dan komentar yang positif, dan selalu salam hebat luar biasa.